Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mendengarkan video beliau, masih kita ngopi lagi dan ngopi lagi. Persiapkan kopinya dan udutnya teman-teman. Bagi yang belum ngopi, silahkan bikin kopinya. Bagi yang sudah ngopi, ngopi lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke lah, tidak usah berlama-lama teman-teman, kita lanjutkan mendengarkan video Buya yang satu ini. Kenapa namanya dibeda-bedakan? Karena fungsinya yang berbeda. Ketika potensi yang ada dalam diri kita hanya mampu bekerja yang selalu mendorong kita untuk mencari kepuasan-kepuasan fisik, hanya sekedar untuk mencari makan, mencari kedudukan, tidak pernah lebih dari itu disebut dengan nafsu. Ketika potensi kita masih belum stabil, masih labil, masih kadang-kadang salah, kadang-kadang benar, nanti kadang-kadang maksiat, kadang-kadang bertaat kepada Allah, itu namanya akal. Nah, ketika kita sudah tidak memikirkan rezeki, tidak memikirkan pangkat, tidak memikirkan dunia, tidak apapun juga, semua apa yang kita lakukan karena terdorong oleh rasa cinta kita kepada Allah. Dan ketika kita menolong siapapun, sudah tidak pernah meminta imbalan, mengharapkan sanjungan apapun. Dan kita tidak menuntut jasa kepada siapapun. Semua yang kulakukan semuanya untuk Allah. Dan aku hanya sebagai menyampaikan pesan Allah. Wa inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wati'un. Wa ma'as'alukum alim min ajrin in ajra illa ala rabbil alamin. Dan ketika dia menderita, dia tidak pernah berkeluh kesah. Dia selalu siang dan malam hanya menyanjung dan memuji Allah. Ketika dia sakit pun dia tidak pernah minta sembuh kok. Kalau memang Allah senang aku sakit, aku lebih baik sakit. Yang penting Allah lah yang senang. Menurut ukuran orang normal, orang gila atau orang benar nih? Orang gila. Makanya dalam sejarahnya, orang-orang sufi ini selalu dimusuhi oleh ulama. Wow. Makanya dari sejak dulu teman-teman, para sufi itu dimusuhi oleh para ulama. Ulama yang mana teman-teman? Ulama yang masih hatinya masih belum kembali kepada ketuhanan. Mohon maaf teman-teman. Bukannya kita berpikir untuk sesuatu hal yang buruk, tapi teman-teman, yang terjadi, fakta yang terjadi, itulah yang terjadi. Karena para sufi itu seperti orang gila. Seperti orang gila kalau kita berpikirnya seperti orang awam. Awam itu dalam arti begini teman-teman ya. Seorang sufi dalam melakukan segala sesuatu urusan, baik secara batiniah ataupun secara lahiriah, mereka memfokuskan di 4 karakter ke dalam satu titik. Memfokuskan 4 karakteristik di dalam satu titik, sehingga terjadilah yang namanya satu titik itu kembali kepada ketuhanan, di mana yang ada, yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, yang dipikir hanya Allah pada saat melakukan sesuatu apapun itu teman-teman. Nah, secara umum pada saat orang awam, mereka tidak terfokus pada satu titik atau kembali kepada Yang Maha Kuasa, yang nggak akan pernah nyambung. Makanya kalau ulamanya belum sampai kepada satu titik, yaitu titik kembali di dalam penglihatan ketuhanan, pendengaran ketuhanan, pemikiran ketuhanan, pengerasa ketuhanan, perbuatan ketuhanan. Sedangkan para sufi sudah masuk ke satu titik di dalam perbuatan, persifatan, perilaku dan yang lain-lain. Beliau sudah ke satu titik, ya nggak akan pernah nyambung. Seperti hati dengan urusan duniawi, selalu seperti minyak dan air. Itulah kenapa
sebagian para ulama pada umumnya menganggap para sufi itu ya gila teman-teman, atau bertentangan. Tapi ulama yang mana dulu? Kalau ulamanya yang sudah betul-betul ulama kembali kepada yang maha kuasa, ya enggak teman-teman, itu hanya ulama-ulama yang ulama-ulamaan. Kalau bahasa saya itu ulama-ulamaan yang belum jadi ulama, yang masih sebenarnya belum pantas disebut ulama. Yang pantas disebut ulama menurut opini saya adalah orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, baik pemikirannya, baik rasanya, baik pensifatannya, baik perbuatannya. Itu menurut saya teman-teman. Mari kita lanjut. Kenapa sudah tidak memakai sekian syariat lagi? Ya pasti dianggap sasar dong. Iya kan? Karena dia sudah tidak lagi terpaku berpegang teguh menghormati undang-undang dan dalil. Dia sudah lebih tunduk kepada yang membuat undang-undang. Ya, saya sebagai tuan rumah sangat menghargai ketika tamu saya menghormati peraturan yang saya terapkan di ruangan saya. Jadi para sufi teman-teman, ini yang sebenarnya yang ini dalam teman-teman. Sebenarnya aslinya sih kalau mau dikupas tuh dalam sebenarnya ya, tapi hanya kisi-kisi luarnya saja yang beliau bilang bahwasanya tidak tunduk kepada aturan syariat itu. Beliau maksudnya para sufi itu lebih tunduk kepada yang membuat aturan. Artinya kalau para sufi itu tunduk kepada yang membuat aturan, jauh lebih bagus sebenarnya dampaknya. Tidak mungkin dampaknya itu menyesatkan. Karena kenapa? Karena para sufi tunduk kepada rohaninya itu, apa yang ada di dalam sirullahnya. Sedangkan seluruh manusia pada umumnya itu sebenarnya kalau mau benar hidupnya teman-teman, termasuk saya sendiri teman-teman, kalau mau hidup saya benar, saya harus tunduk kepada rohani saya. Salah satu contohnya teman-teman, kalau seandainya saya dengan teman saya bareng-bareng dan tidur di dalam, teman saya bawa uang itu banyak di tasnya, itu secara manusiawi mungkin saya ambillah satu lembar mungkin, tapi hati tidak akan pernah menyuruh hal itu. Justru hati malah di dalam hatimu pasti jangan dan jangan. Nah, artinya sudah tunduk, yang sudah dikomandoi oleh sirullahnya itu sendiri teman-teman. Jadi hukum syariatnya itu bukan tidak dipakai, tetap mereka akan pakai, tapi pada saat tertentu, pada saat wadah-wadah tertentu, pada saat kondisi dan situasi tertentu sebenarnya teman-teman. Tapi kalau kembali kepada para sufinya, mereka tetap kembali kepada yang punya aturan. Mereka tidak terikat dengan aturan, tapi mereka terikat kepada yang punya aturan. Siapa yang punya aturan? Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa yang Maha Kuasa sudah menitipkan komando-komando ataupun pemimpin-pemimpinnya di dalam tiap-tiap diri manusia, yaitu adalah rohani mereka itu sendiri. Dan alangkah baiknya kalau seandainya kita selalu mengikuti rohani kita itu sendiri teman-teman. Tapi tidak gampang, karena kita itu sering rancu dengan urusan duniawi sehingga terkadang lupa dan hilap. Kadang-kadang mungkin pada saat saya berbicara pun saya bisa lupa dengan rohani saya sendiri teman-teman. Tapi saya selalu berusaha pada saat saya berbicara, pada saat saya berkata, pada saat saya berpikir, pada saat saya merasa, saya hanya mencoba untuk selalu mengkoneksikan itu teman-teman. Mari kita lanjut. 1, dilarang merokok. 2, tidak boleh berbicara keras-keras, tidak boleh bawa anak-anak kecil. Ketika orang itu bertamu ke tempat ruang saya dan dia setelah melihat aturan tidak boleh bawa anak kecil, dia minta maaf, punten Pak Kiai, dia keluar lagi, dititipkan anaknya sama bapaknya. Apa saya nggak suka? Suka dong, iya kan? Ada orang sudah tes kepul, begitu dengak, dilarang merokok. Aduh, punten Pak Kiai. Oke, saya hormat. Orang baik kan berarti? Iya, tetapi apa orang pasti orang benar tuh? Belum tentu. Sebatas dia orang baik, belum tentu orang benar.
ketika orang itu terlalu berpegang kepada undang-undang dan peraturan, maka bisa jadi orang yang baik itu nggak benar. Gimana? Nah, nanti teman-teman ya, sebentar. Intinya seperti inilah bahasa simpelnya. Orang yang sudah benar hidupnya itu sudah pasti baik. Tapi kalau orang yang baik belum tentu benar. Itulah. Kita lanjut. Ketika tamu itu datang, dia lihat tidak boleh bicara keras, dia bicaranya pelan-pelan. Saya kebetulan hari itu habis mandi, kupingnya kemasukan air. Sehingga grebek-grebek, nggak kedengaran orang ngomong pelan-pelan. Saya minta, Pak, nggak kedengeran, tolong ngomongnya yang keras. Si tamu bilang nggak bisa Pak Kiai karena peraturannya tidak boleh bicara keras. Wong bener bikin ki, dia baik, peraturan batasi. Tapi bener nggak? Ya us bulan. Disitulah perbedaan antara orang yang baik dan orang yang benar. Jadi pengen jadi orang baik, pengen orang benar nih. Ya wis, kalau pengen orang benar ya harus siap disebut orang nggak benar. Kalau Anda masih takut dibilang orang nggak benar, nggak mungkin Anda jadi orang benar. Ya udah jadi orang baik aja dah. Oke? Iya, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Jadi kalau kita pengen benar maka siap-siaplah disebut orang nggak benar ya, karena memang pada hakikatnya susah teman-teman ya, dalam hidup ini sudah kebanyakan sifat-sifat manusiawi yang sudah merasuk ke dalam kehidupan, warna-warni kehidupan, dan menempel di dalam warna-warni kehidupan. Kita tidak terapkan dengan perilaku-perilaku yang benar teman-teman. Kalau kita terapkan dengan perilaku-perilaku yang benar, maka saya rasa itu bisa berubah, pola pikirnya berubah ke dalam baik, ke dalam tingkat EQ-nya juga kepada masyarakat juga pasti akan meningkat gitu teman-teman ya. Seperti biasa video beliau singkat, tepat, dan padat. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya apa yang sudah beliau sampaikan. Pada intinya orang benar sudah pasti baik, dan orang baik belum tentu benar teman-teman. Bila mana ada salah kata dan salah perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.